Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Anak-anak, kali ini Ibu akan ngebahas tentang materi yang sudah Ibu tugaskan ke kalian. Jadi kan di minggu kemarin Ibu sudah memberikan tugas tentang kawih. Tugasnya itu mencatat kembali atau menyalin kembali materi yang sudah ada di buku. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan maksud dari materi tersebut. Teknik penjelasannya akan Ibu bacakan terlebih dahulu materi ini, materi tentang kawih di dalam bahasa Sunda ini. Setelah itu akan Ibu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan akan Ibu jelaskan maksud dari materi itu. Tentang kawih ini, materi tentang kawih ini, jika anak-anak sudah mempunyai LKS, ada di halaman 3 ya. Nih, halaman 3. Oke, akan Ibu mulai aja. Akan Ibu mulai jelaskan di paragraf pertama. Judulnya Kawih Sunda. Kawih teh merupakan hiji istilah anu geus lila dipikawanoh ku masyarakat Jawa Barat. Kawih itu merupakan salah satu istilah yang sudah familiar atau sudah terkenal di masyarakat Jawa Barat. Menurutkan sejarah, menjelaskan sejarahnya, kawih teh geus ditulis di naskah kuno. Kawih itu sudah ditulis di dalam naskah kuno. Sang Hyang Siksa Kanda Angkrasian. Jadi ini mungkin naskah kunonya itu judulnya Sang Hyang Siksa Kanda Angkrasian. Tahun 1518 Masehi. Ngan hanya kal dina eta tulisan teu dipedar perkara kawih kalawan genre, tetapi sayang di dalam tulisannya itu tidak dijelaskan perkara kawih yang jelas, ngan disabit-sabit tungkul. Jadi disabit-sabit itu hanya beberapa bagian saja. Oke, akan dijelaskan di maksud dari paragraf pertama ini. Jadi kawih itu merupakan salah satu istilah yang sudah familiar di dalam masyarakat Jawa Barat. Nah, di dalam sejarahnya yang sudah ditulis di dalam naskah kuno Sang Hyang Siska Kanda Angkrasian tahun 1518 Masehi. Di dalam buku itu dijelaskan perkara kawih, menjelaskan tentang kawih, tetapi tidak dengan jelas, hanya beberapa bagian saja. Oke, di paragraf kedua, kawih nyaeta salah sahiji rupa lalaguan Sunda. Kawih itu merupakan salah satu nyanyian Sunda. Aya sawatara lalaguan Sunda. Ada beberapa nyanyian Sunda. Nyaeta kawih, yaitu kawih, kakawihan jeung tembang. Kakawihan dan tembang. Jadi ada kawih, ada kakawihan dan tembang. Kawih jeung kakawihan, kawih dan kakawihan umpama ditilik tina rumpakna. Apabila dilihat dari jenisnya, oge merupakan karya sastra wangun ugaran atau puisi, yaitu merupakan karya sastra puisi anu henteu pati kauger atau kaiket ku aturan, yang tidak terikat pada aturan. Sedangkan tembang mangrupakeun karya sastra, sedangkan tembang merupakan karya sastra wangun puisi, karya sastra puisi anu kaiket ku aturan, yang terikat aturan, nyaeta aturan pupuh, yaitu aturan pupuh. Aturan anu aya dina pupuh, aturan yang ada di dalam pupuh disebut guru lagu, jeung guru wilangan dan guru wilangan. Nah, jadi di
Paragraf kedua ini menjelaskan tentang lalaguan Sunda atau nyanyian Sunda. Ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada kawih, yang kedua itu ada kakawihan, dan yang ketiga itu ada tembang. Nah, kawih jeung kakawihan itu ada kawih dan kakawihan itu kalau dilihat dari jenisnya itu merupakan karya sastra puisi, tetapi tidak terikat oleh aturan. Sedangkan tembang itu disebut juga karya sastra puisi tetapi terikat aturan, yaitu aturannya yang disebut dengan pupuh. Aturan di dalam pupuh ini disebut guru lagu, jeung guru dan guru wilangan. Nah, jadi di paragraf kedua ini menjelaskan tentang jenis-jenis kawih. Jenis-jenis kawih itu ada kawih, ada kakawihan, ada tembang. Nah, kalau misalkan kawih dan kakawihan itu merupakan karya sastra wangun puisi, tetapi tidak terikat dengan aturan. Sedangkan kalau misalkan tembang itu karya sastra wangun puisi yang terikat oleh aturan. Nah, aturannya itu disebut dengan pupuh. Dengan aturan pupuh. Nah, aturan anu aya dina pupuh disebut guru lagu. Aturan yang ada dalam pupuh itu disebut guru lagu atau guru wilangan. Oke. Lanjut ke paragraf ketiga. Dina sajarahna ditilik tina sajarahna. Nah, kalau dilihat dari sejarahnya, sejarah kawih dibagi jadi 3 waktu atau zaman. Sejarah kawih ini terbagi oleh 3 waktu atau 3 zaman. Zaman anu kahiji, zaman yang pertama nyata anu disebut zaman kawih puhun atau tradisional, yaitu yang disebut dengan zaman tradisional. Waktuna nyaeta saacan zaman Jepang nepi ka zaman Jepang. Waktunya itu yaitu sebelum zaman Jepang sampai ke zaman Jepang. Zaman yang kedua nyaeta yaitu zaman Jepang aya di Indonesia, yaitu zaman Jepang ada di Indonesia antara tahun 40-an, antara tahun 40-an nepi ka tahun awal 50-an sampai tahun awal 50-an. Zaman anu katilu, zaman yang ketiga nyaeta zaman kawih anyar, yaitu zaman kawih baru. Dimimiti tahun 50 nepi ka kiwari. Di awal dari tahun 50 sampai sekarang. Nah, di paragraf ketiga itu menjelaskan tentang sejarah kawih. Jadi sejarah kawih itu terbagi ke dalam 3 waktu atau 3 zaman. Yang pertama itu zaman sebelum Jepang sampai ke zaman adanya Jepang di Indonesia. Yang kedua itu zaman yang sudah ada Jepang di Indonesia, dan yang ketiga itu zaman baru atau zaman kawih baru atau zaman awal mula adanya kawih baru sampai sekarang. Nah, jadi ada 3 zaman ya. Ibu ulangi lagi, yang pertama itu ada zaman Jepang sampai zaman sebelum ada Jepang sampai ke zaman Jepang. Yang kedua itu zaman Jepang ada di Indonesia, dan yang ketiga itu zaman kawih baru sampai sekarang. Ada 3 zaman ya. Terus selanjutnya akan Ibu jelaskan di paragraf keempat, 1, 2, 3, 4.
Tapi kabeh dienatkeun mah para seniman jeung para sastawan geus loba nu mere uangnan atau batasan karena istilah kawih. Tapi para seniman itu sudah para seniman dan para sastrawan itu banyak yang sudah memberikan batasan buat istilah kawih. Diantaranya itu ada poin-poinnya 1, 2, 3. Yang pertama itu kawih nyaeta rakitan bahasa Sunda, jadi kedal narasa gelarna mika butuh lagu sari kasustraan Sunda ya. Kawih nyaeta rakitan bahasa Sunda, jadi kedal narasa. Kawih itu merupakan rakitan bahasa Sunda yang mengungkapkan rasa, gelarna mika butuh lagu. Gelarnya itu membutuhkan lagu. Sari kasustraan Sunda sadekara kaca 33. Nah, terus yang kedua itu kawih nyaeta rakitan bangsa sebangsa dangding nu teu make patukan pupuh. Kawih itu merupakan rakitan bangsa sebangsa dangding itu lagu yang tidak pakai patokan pupuh, yang tidak memakai aturan pupuh. Yang ketiga itu kawih nyaeta seni suara vokal. Kawih itu merupakan seni suara vokal yang temponya tinjauan perkembangan kawih Sunda. Ini ada di Atik Sofandi. Mungkin ini judul nama bukunya ya. Ini pengarangnya, ini tahunnya, ini kacanya, ini halamannya, seperti itu. Jadi di paragraf keempat itu menjelaskan tentang batasan-batasan kawih yang sudah dibatasi oleh para sastrawan dan para seniman. Jadi ada 3 batasannya. Terus yang paragraf terakhir atau di paragraf terakhir 1, 2, 3, 4, 5. Ini di paragraf 5. Luyu jeung kamakaran zaman. Kawih teh beuki mekar tur dipikawanah ku balarea. Sejalan dengan perkembangan zaman, kawih itu sudah terkenal atau sudah diminati oleh semuanya. Para seniman loba nu nyanggi atau ngarumpaka kawih. Para seniman sudah banyak yang Oke, selanjutnya di alinea terakhir. Luyu jeung kamakaran zaman, kawih teh beuki mekar tur dipikawanah ku balarea. Sejalan dengan perkembangan zaman, kawih itu semakin berkembang dan sudah diakui oleh semuanya. Para seniman loba nu nyanggi ngarumpamakeun kawih. Para seniman sudah banyak yang memperkenalkan kawih. Ieu kabinangkitan teh ngajembarkeun fungsi kawih di lingkungan masyarakat. Kebangkitan kawih ini sudah memberikan fungsi di lingkungan masyarakat. Dina harti mangpaat kawih lain ngan saukur dipake dina upacara adat. Di dalam arti manfaat kawih itu bukan hanya sekedar dipakai dalam upacara adat anu sifatna ritual hungkul yang sifatnya ritual, tapi bisa juga dipakai pikeun kaulinan budak, tetapi bisa juga dipakai untuk permainan anak-anak, digawe itu di kerja, hiburan, atau dipasanggirikeun. Oke, selanjutnya di paragraf terakhir. Luyu jeung kamakaran zaman, kawih teh beuki mekar tur dipikawanah ku balarea. Sejalan dengan perkembangan zaman, kawih itu sudah berkembang dan diakui oleh semuanya. Para seniman loba nu nyanggi atau ngarumpamakeun kawih.
para seniman banyak yang sudah memperkenalkan kawih. Ia kabinangkitan teh ngajembarakeun fungsi kawih di lingkungan masyarakat. Nah, kebangkitan ini sudah memberikan fungsi di lingkungan masyarakat. Dina harti manfaat kawih lain dengan saukur dipakai dina upacara adat. Nah, di dalam arti manfaat kawih itu bukan hanya sekedar dipakai dalam upacara adat anu sifatnya ritual hungkul yang memiliki sifatnya ritual, tapi bisa oge dipakai pikeun kaulinan barudak, akan tetapi bisa dipakai juga dalam permainan anak-anak, digawe atau dikerja hiburan, atau dipasanggirikeun atau dipertunjukkan. Nah, dari paragraf terakhir ini menjelaskan tentang fungsi atau manfaat kawih itu sendiri. Nah, fungsinya itu bukan hanya sekedar untuk acara adat yang sifatnya ritual, akan tetapi bisa juga dipakai untuk permainan anak-anak, untuk hiburan, atau untuk pertunjukan. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu jelaskan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.